Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayan Adam Abdurrahman dengan NIM 2005102 dari program studi Manajemen Resort dan Leisure. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan secara singkat mengenai langkah-langkah pembuatan peta administrasi menggunakan aplikasi ArcGIS. Pertama-tama kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi ArcGIS. Kemudian setelah kita menginstal aplikasi tersebut, kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, pilih toolbar yang Anda butuhkan dengan cara klik kanan di bagian atas. Toolbar yang dibutuhkan adalah toolbar Draw, Editor, Georeferencing, Labeling, Layouting, Snapping, Skandal, dan Tools. Kemudian, toolbar tersebut disusun sesuai keinginan Anda. Langkah selanjutnya yaitu menginput peta yang akan digunakan. Caranya, pilih peta yang akan digunakan pada toolbar, add data, kemudian klik add. Apabila peta sudah muncul, masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan georeferencing. File peta dimasukkan dalam satu folder. Agar lebih mudah. Selanjutnya, klik peta yang telah dipilih. Jika peta belum diregistrasi, maka langkah selanjutnya yaitu meregistrasikan peta tersebut terlebih dahulu dengan georeferencing. Caranya yang pertama, dalam peta terdapat 4 titik dengan X dan Y. Tuliskan X dan Y pada catatan untuk memulai georeferencing. Kita harus mengubah satuan unit menjadi meter. Selanjutnya kita geser peta ke dalam posisi yang tepat. Lalu klik georeferencing. Dalam georeferencing, klik tombol bernama Add Control Point. Lalu masukkan input X dan Y yang berupa 4 yang telah dicatat. Setelah selesai memasukkan 4 titik tersebut, langkah selanjutnya yaitu klik kembali georeferencing, lalu klik tombol bernama View Link Table untuk memastikan angka X dan Y-nya sudah benar. Klik kembali georeferencing, lalu klik Update Georeferencing. Jika sudah selesai, maka langkah digitasi pada peta sudah dapat dimulai. Di sini kita akan menginput titik F dan Y pada peta dengan menggunakan toolbar control point. Itu yang disebut tadi georeferencing. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan layar terlebih dahulu. Caranya, klik tombol katalog, lalu dari folder file peta yang awal kita ganti menjadi folder baru dengan dinamai sesuai dengan nama peta. Di dalam folder tersebut dibuat folder baru dengan nama administrasi. Pada layar administrasi kita ubah warnanya dengan cara mengklik kanan. Lalu yang pertama klik Profiles. Kedua klik simbologi. Ketiga klik simbolnya. Keempat klik Add All Value. Dan terakhir, klik OK. Setelah selesai, klik tombol New, lalu klik Save File untuk membuat layar baru. Pada bagian nama, tulis dengan nama administrasi. Lalu pada bagian Future Type, kita ubah menjadi polygon. Lalu kita edit dan melakukan hal yang sama seperti mengubah satuan unit menjadi meter. Terakhir, klik OK jika sudah selesai melakukannya. Langkah selanjutnya, mulai mendigitasi peta. Ketika sudah ada layar baru, lalu klik zoom dan mulai digitasi. Jika digitasi telah selesai, kita bisa mengganti warna dengan warna putih atau dinamakan hollow, dan outline-nya bisa diganti dengan angka 2.
Fill color bisa diubah menjadi warna kuning. Outline color bisa diganti menjadi warna kuning. Selanjutnya, klik tombol Select Feature, lalu klik Polygon Tools untuk memotong setiap wilayah. Potong mulai dari bagian terluar. Jika sudah terpotong, klik tombol Open Attribute Table, lalu akan muncul tabel selanjutnya. Klik Table Option, lalu klik Add File. Jika tombol Add File tidak muncul, maka kita harus mengklik Tools Editor. Klik Save Edit, lalu Stop Editing pada bagian Add File, muncul bagian nama yang akan kita isi dengan nama desa. Dan pada bagian tipe kita ganti dengan teks. Untuk memberi nama secara manual, kita klik Tools Editor, lalu Start Editing kembali. Setelah mulai edit, kita klik tombol Select Element, lalu klik bagian wilayah yang dipilih. Setelah itu, klik kembali Open Attribute Table dan ubah nama desanya sesuai dengan nama desa yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya, membuat titik kecamatan. Membuat titik kecamatan dengan cara yang pertama, klik katalog. Kita klik folder administrasi, lalu klik kembali tombol New, lalu klik Save File dengan nama titik kecamatan dengan fitur type-nya berupa poin, lalu diedit sama seperti sebelumnya. Setelah itu, kita start editing. Lalu, klik Create Feature pada bagian samping kanan. Pilih titik kecamatan dan klik poin. Beri nama pada setiap titik kecamatan dengan cara klik kanan pada layar titik kecamatan, lalu klik Open Attribute Table, klik Table Option, klik Add File, lalu diberi nama desa dengan tipe teks. Langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya ketika membuat nama desa pada layar administrasi. Langkah selanjutnya, mendigitasi batas kota atau kabupaten. Dimulai dengan mengklik kembali katalog dan melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Namun yang berbeda yaitu penamaannya diubah menjadi batas kota atau kabupaten sesuai dengan peta acuan yang ada. Jika peta acuannya adalah kabupaten, maka nama batasannya yaitu batas kabupaten. Begitupun sebaliknya, pada feature type-nya diubah menjadi polyline dan klik Save Editing kembali. Terakhir, klik kembali Create Feature. Lalu klik batas kabupaten dan pilih line dan mulai mendigitasi. Setelah selesai, ubah warnanya menjadi ungu dengan weight angka 1, lalu tekan OK. Setelah kita selesai mendigitasi kabupaten atau kota, kita sekarang ke bagian yang lebih kecil lagi, yaitu ke kecamatan, mendigitasi batas kecamatan. Caranya dimulai dengan mengklik kembali katalog dan melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Namun yang berbeda yaitu penamaannya diubah menjadi batas kecamatan dengan feature type-nya adalah polyline. Selanjutnya, hilangkan tanda checklist pada layar titik kecamatan. Lalu layar batas kabupaten atau kota diperbesar menjadi 3, lalu klik OK. Setelah itu, klik kembali Start Editing. Klik Create Feature, klik batas kecamatan, lalu klik Line pada bagian Contraction Tools. Hilangkan tanda checklist pada layar administrasi, titik kecamatan, dan batas kota atau kabupaten, lalu mulai mendigitasi. Setelah batas kecamatan dan batas kota atau kabupaten lalu mulai diselect. Setelah batas kota atau kabupaten dan kecamatan telah diselect, munculkan nama wilayah dengan mengklik kanan pada layar titik kecamatan, lalu klik Properties.
klik labels, checklist label, future in the layar. Ubah table file menjadi nama desa. Tentukan teks simbol. Terakhir, klik jika sudah selesai. Terakhir, klik OK jika sudah selesai. Apabila sudah digitasi, kita sekarang masuk ke langkah untuk memberikan nama daerah. Caranya, klik kanan pada kawasan, kemudian klik atribut, kemudian klik table, lalu table option, add file, dan beri nama wilayah yang akan diberi nama. Untuk memberi nama wilayah, pilih wilayah dengan Future Editing Tools. Tulis nama pada wilayah hingga semuanya sudah diberi nama. Jika sudah selesai, klik kanan di kawasan. Pilih properti, pilih simbologi, pilih kategoris, value edit, ganti pakai wilayah. Klik tombol apply pojok kanan apabila sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu layouting. Jika semua layar yang dibutuhkan sudah selesai, maka selanjutnya adalah membuat layout. Langkah pertama, klik tulisan file, klik tulisan page and print setup. Pada page and print setup pastikan size-nya adalah 4, orientation-nya portrait, dan klik OK. Itu langkah sederhananya. Langkah yang lainnya bisa dengan cara seperti berikut. Pilih tombol toolbar, file yang ada di pojok kiri, pilih page and print setup, kemudian pilih ukuran kertasnya menjadi A4 atau legal sejenis. Kemudian orientasi kertas pilih antara landscape atau portrait. Jika sudah, klik OK. Klik layout view di bawah sebelah kiri. Kemudian sesuaikan skala peta yang kita mau. Caranya, klik kanan, klik properties, data frame, extend ganti jadi fixed scale, ganti jadi customize display. Tulis skala yang diinginkan, terus add dan klik OK. Selanjutnya membuat judul. Jika sudah, selanjutnya tambahkan judul dengan klik simbol A. Namakan peta sesuai dengan peta dasarnya. Sesuaikan judul peta dengan size and position. Rapihkan posisi judul. Jika posisi judul sudah benar, tambahkan arah mata angin dengan cara mengklik tools insert, klik north arrow, pilih gambar arah mata angin, klik OK. Langkah selanjutnya menambahkan skala dengan mengklik tools insert, klik scale bar, pilih gambar skala, rapikan posisi gambar, klik scale bar, pilih gambar, rapikan posisi gambar, klik kembali insert, klik scale text, pilih gambar, klik OK, dan terakhir rapikan posisinya. Kemudian selanjutnya membuat legenda. Langkah selanjutnya membuat legenda dengan cara klik tools insert, lalu klik legenda, masukkan tulisan yang terdapat dalam map layer. Beri nama legenda pada kolom legenda title. Klik next hingga selesai. Rapikan posisi legenda setelah selesai. Klik tulisan sell order value pada layar administrasi, lalu hilangkan tanda checklist pada simbol. Ubah label pada table menjadi dengan nama kecamatan atau kabupaten
yang akan kalian buat peta, lalu klik OK. Selanjutnya membuat garis pembatas. Tambahkan pembatas dengan klik simbol kotak. Klik line, buat garis pembatas selanjutnya. Masukkan grid dengan cara klik kanan pada peta. Klik grid, klik kanan kembali, kemudian klik properties. Setelah itu klik grid, klik new grid, pilih measure grid, klik next, dan berakhir dengan finish. Untuk menghilangkan desimal yang terdapat pada pinggir peta, bisa dengan cara klik kanan, klik properties, klik grid, klik properties, klik label, klik additional properties, klik specify the number of digit in a group, lalu ubah angkanya menjadi 0. Terakhir klik OK. Nah, kemudian membuat insert. Membuat insert, pertama klik tools insert, klik insert dan frame. Masukkan peta provinsi dengan cara klik kanan, klik add data, pilih file, terakhir klik add, tambahkan sumber dengan mengklik simbol A. Lalu ketik sumber peta tersebut berasal dan rapihkan posisi tulisan serta tambahkan logo dengan klik tools insert, klik picture, pilih file logo sesuai kebutuhan dan rapihkan posisi tulisan tersebut. Kemudian yang terakhir membuat garis tepi. Membuat garis tepi dan rapihkan. Nah, ini langkah yang terakhir. Caranya klik tools file, klik export map, pilih folder yang akan dipakai sebagai tempat menyimpan, dan terakhir klik save. Nah, apabila setelah selesai, jangan lupa di save dan peta tersebut diekspor menjadi format JPG ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasannya sedikit kurang bisa dipahami, karena untuk lebih jelasnya harus langsung dengan praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.